Selamat pagi, siang, dan sore kepada Bapak Marisi. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan audit dari bab 5 dan bab 6, yaitu tentang audit siklus persediaan dan audit siklus pembayaran dan perolehan. Sebelumnya, perkenalkan, di sini saya Sofia Salsabila dan dua anggota lain, yaitu Kevin Kristofan dan Badar Farhan. Seperti yang tadi saya sudah bilang, bab yang akan kita bahas yaitu di sini ada audit siklus pembayaran dan perolehan, serta ada audit siklus persediaan. Dimulai dari audit siklus pembayaran dan perolehan. Tujuan keseluruhan di dalam audit siklus perolehan dan pembayaran yaitu untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh perolehan barang dan jasa dan apakah pengeluaran kas untuk perolehan tersebut secara wajar disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Terdapat 3 kelompok transaksi yang termasuk dalam siklus perolehan dan pembayaran, di antaranya 1. Perolehan barang dan jasa, 2. Pengeluaran kas, dan 3. Retur dan cadangan pembelian serta potongan pembelian. Terdapat juga akun-akun dalam siklus perolehan dan pembayaran, yaitu 1. Persediaan, 2. Properti dan bangunan, 3. Pabrik dan peralatan, 4. Beban dibayar di muka, 5. Perbaikan, 6. Hutang usaha, 7. Beban manufaktur, 8. Beban penjualan, 9. Beban administratif, 10. Kas bank, 11. Hutang usaha, dan 12. Potongan pembelian. Lalu di sini ada fungsi-fungsi bisnis dalam siklus perolehan dan pembayaran beserta dokumen dan catatan terkait. Yang pertama itu ada pemrosesan pesanan pembelian. Dimulai dari permintaan pembelian, yaitu permintaan akan barang dan jasa oleh pegawai yang berwenang. Kedua ada pesanan pembelian, yaitu dokumen yang mengidentifikasi deskripsi, jumlah, dan informasi terkait untuk barang dan jasa yang hendak dibeli perusahaan. Ada pula pengendalian internalnya, yaitu adanya otorisasi yang memadai untuk perolehan untuk menjamin bahwa barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan kepentingan perusahaan dan mencegah pembelian barang yang tidak diperlukan atau pembelian yang berlebihan. Lalu adanya pengajuan order untuk membeli barang dan jasa. Lalu ada order pembelian harus pre-numbered dan harus mempunyai kolom dan ruang yang cukup untuk meminimumkan kemungkinan penghilangan yang tidak disengaja pada formulir tersebut saat barang diorder. Yang terakhir ada tanggung jawab otorisasi perolehan dan penerimaan barang bukan di bagian pembelian. Yang kedua ada penerimaan barang dan jasa. Laporan penerimaan yaitu dokumen yang dibuat pada saat barang berwujud diterima dan menunjukkan deskripsi tentang barang, jumlah yang diterima, tanggal penerimaan, dan data lain yang relevan. Ada pula pengendalian internalnya, yaitu barang diawasi secara fisik sejak saat diterima sampai digunakan. Lalu dilakukan penelitian atas deskripsi, jumlah, saat kedatangan, serta kondisi barang saat barang diterima. Lalu pegawai di bagian penerimaan harus independen dari bagian gudang dan akuntansi. Dan yang terakhir, catatan akuntansi hendaknya memindahkan tanggung jawab barang tersebut dari bagian penerimaan ke gudang dan selanjutnya dari gudang ke pabrik. Ketiga, pengakuan kewajiban. Yang A, berkas transaksi pembelian yaitu berkas yang dihasilkan melalui komputer yang meliputi semua transaksi perolehan yang diproses oleh sistem akuntansi untuk suatu periode. Yang B, jurnal dan daftar perolehan, yaitu laporan yang dihasilkan dari berkas transaksi perolehan yang biasanya mencakup nama pemasok, tinggal, jumlah, dan kelompok akun untuk setiap transaksi seperti perbaikan dan pemeliharaan, persediaan, dan utilitas. C. Faktur pemasok yaitu dokumen yang menunjukkan hal-hal seperti deskripsi serta jumlah barang dan jasa yang diterima, harga termasuk ongkos angkut, syarat potongan tunai, dan tanggal penerimaan kas. D. Memo debit yaitu dokumen yang menunjukkan pengurangan jumlah yang menjadi hak pemasok karena pengembalian barang dan pengurang harga. E. Voucher yaitu dokumen yang biasa digunakan oleh organisasi sebagai sarana formal pencatatan dan pengendalian perolehan. F.
Berkas induk hutang, usaha atau dagang, yaitu berkas untuk mencatat masing-masing perolehan, pengeluaran kas, serta retur dan pengurangan harga perolehan untuk masing-masing pemasok. G. Neraca saldo hutang, yaitu berisi daftar jumlah hutang ke pemasok atau setiap faktur atau voucher pada satu titik waktu tertentu. Dan yang terakhir ada laporan pemasok, yaitu laporan yang disusun setiap bulan oleh pemasok yang menunjukkan saldo awal, perolehan, retur dan pengurangan harga, pembayaran ke pemasok, dan saldo akhir. Ada pula pengendalian internalnya, yaitu pertama, adanya dokumen dan catatan yang memadai, prosedur penanganan catatan yang memadai, adanya pengecekan yang independen atas pelaksanaan, dan yang terakhir, adanya persyaratan bahwa pegawai yang mencatat perolehan tidak mempunyai akses pada kas, efek-efek dan lainnya, efek-efek dan aktiva lainnya. Lanjut yang keempat, ada pemrosesan dan pembukuan pengeluaran kas. Yang pertama adalah cek adalah dokumen yang digunakan untuk membayar setiap perolehan saat pembayaran jatuh tempo. Yang kedua ada berkas transaksi pengeluaran kas, yaitu berkas yang dihasilkan komputer yang meliputi semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi untuk periode waktu tertentu. Yang ketiga ada jurnal atau daftar pengeluaran kas, yaitu laporan yang dihasilkan dari berkas transaksi pengeluaran kas yang meliputi semua transaksi untuk periode waktu tertentu. Ada pula pengendalian internalnya, yaitu adanya penandatanganan setiap cek oleh orang dengan otorisasi yang memadai, pemisahan tanggung jawab antara penandatangan cek dengan pelaksana fungsi hutang usaha, adanya pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh penandatangan cek saat ditandatangani. Cek seharusnya pre-numbered dan dicetak di atas kertas khusus sehingga sulit mengganti nama penerima dan jumlahnya. Adanya pengawasan fisik atas cek yang belum diisi, dibatalkan, dan yang sudah ditandatangani. Dan yang terakhir, setiap dokumen pendukung dibubuhi nomor cek untuk mencegah penggunaan ulang dokumen tersebut sebagai pendukung terhadap cek lain. Selanjutnya, ada pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama itu ada pengujian atas perolehan atau test of acquisition, berkaitan dengan 3 fungsi, yaitu pertama fungsi pemrosesan order pembelian, kedua fungsi penerimaan barang dan jasa, dan yang ketiga itu fungsi pengakuan kewajiban. Yang kedua, ada pengujian atas pembayaran atau test of payment, di mana pengujian ini berkaitan dengan fungsi pemrosesan dan pencatatan pengeluaran kas. Lalu di sini ada metodologi perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus perolehan dan pembayaran. Dimulai dari memahami pengendalian internal, contohnya yaitu perolehan dan pembayaran, dilanjut dengan mengestimasi risiko pengendalian yang direncanakan, contohnya juga perolehan dan pembayaran, lalu lanjutnya mengevaluasi biaya manfaat atas pengujian pengendalian, dan yang terakhirnya itu dilanjutkan dengan merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi perolehan dan pembayaran untuk memenuhi transaksi terkait, seperti prosedur audit, besar sampel, unsur yang dipilih, dan waktu. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Kevin Christovan. Ya, selanjutnya di sini ada ikhtisar tujuan audit, pengendalian internal, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk perolehan. Yang pertama itu ada tujuan audit, yaitu perolehan yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima sesuai dengan kepentingan klien, atau yang di sini kita sebut eksisten. Dan pengendalian internal kunci dari eksisten ini ada 3. 1. Keberadaan permintaan pembelian, laporan permintaan barang dan faktur pembelian yang dilampirkan pada voucher. Yang kedua, persetujuan perolehan pada jenjang yang memadai. Dan yang ketiga, pembatalan dokumen untuk mencegah penggunaan ulang.
Lalu pengujian atas pengendalian dari tujuan audit eksisten itu ada 4. Yang pertama pemeriksaan dokumen dan voucher untuk keberadaannya. Yang kedua pemeriksaan indikasi persetujuan. Yang ketiga pemeriksaan indikasi pembatalan. Yang keempat pemeriksaan indikasi verifikasi internal. Lalu untuk pengujian substantif atas transaksi itu ada 2. Yang pertama telaah jurnal peroleh, buku besar, dan berkas induk hutang usaha untuk jumlah yang besar dan tidak biasa. Dan yang kedua, pemeriksaan dokumen pendukung untuk kelayakan atas autentisitas. Autentisitas itu faktur pembelian, laporan penerimaan barang, order pembelian, dan permintaan pembelian. Lanjut. Yang kedua, ada tujuan audit completeness, yaitu transaksi perolehan yang telah dicatat. Pengendalian internal kuncinya itu yang pertama ada order pembelian, pre-number, dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah laporan penerimaan barang, pre-number, dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah voucher pre-numbered dan dipertanggungjawabkan. Dan pengujian atas pengendalian ada 3, yaitu penghitungan urutan pesanan pembelian, yang kedua penghitungan urutan laporan penerimaan barang, dan yang ketiga penghitungan urutan voucher. Lalu pengujian substantif atas transaksi ada 2, yang pertama menelusuri dari arsip laporan penerimaan barang ke jurnal perolehan. Yang kedua menelusuri dari arsip faktur pembelian ke jurnal perolehan. Next. Yang ketiga adalah transaksi perolehan telah dicatat dengan benar atau yang biasa kita sebut accuracy. Pengendalian internal kunci itu ada 3. Yang pertama verifikasi internal atas perhitungan dan jumlah. Yang kedua batch total dibandingkan dengan laporan ikhtisar. Yang ketiga persetujuan atas perolehan mengenai harga dan potongan. Lalu pengujian atas pengendalian ada 3. Yang pertama pemeriksaan indikasi verifikasi internal. Yang kedua pemeriksaan berkas batch total untuk adanya initial clerk pengendalian data dibandingkan totalnya ke laporan ikhtisar. Dan yang ketiga pemeriksaan indikasi adanya persetujuan dari yang berwenang. Lalu pengujian substantif atas transaksi ada 2. Yang pertama membandingkan transaksi yang dicatat dalam jurnal perolehan dengan faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan dokumentasi pendukung lainnya. Yang kedua penghitungan ulang akurasi klerikal dalam faktur pembelian yang mencakup potongan dan ongkos angkut. Next. Lalu ada klasifikasi, yaitu transaksi perolehan diklasifikasi dengan memadai. Pengendalian internal kuncinya ada 2. 1. Bagan akun yang memadai, dan 2. Verifikasi internal atas pengklasifikasiannya. Yang kedua, lalu ada pengujian atas pengendaliannya, yaitu pemeriksaan pedoman prosedur dan bagan akun. Lalu pengujian substantif atas transaksi itu membandingkan klasifikasi dengan bagan akun dengan mengacu pada faktur pembelian. Lalu ada transaksi perolehan dicatat secara tepat waktu atau timing. Itu pengendalian internal kuncinya ada 2, yaitu prosedur yang mengharuskan pencatatan transaksi sesegera mungkin setelah barang dan jasa diterima. Yang kedua adalah verifikasi internal. Lalu pengujian data pengendalian ada 2, pemeriksaan dokumen, prosedur, dan amati apakah terdapat faktur pembelian yang tidak dicatat, lalu periksa indikasi verifikasi internal. Lalu pengujian substantif atas transaksi itu membandingkan tanggal dari laporan penerimaan barang dan faktur pembelian dengan tanggal dan jurnal perolehannya. Lalu ada tujuan audit yang kelima, transaksi perolehan dimasukkan ke dalam berkas induk hutang usaha dan persediaan dan diikhtisarkan dengan memadai atau yang disebut posting and summarization. Pengendalian internal kuncinya itu ada 2. Yang pertama verifikasi internal atas isi berkas induk hutang usaha, lalu perbandingkan berkas induk hutang usaha atau total neraca saldo dengan saldo buku besar. Lalu pengujian atas pengendaliannya ada 2. Yang pertama pemeriksaan indikasi verifikasi internal.
Yang kedua, pemeriksaan inisial dalam akun buku besar yang menunjukkan perbandingan. Lalu pengujian substantif atas transaksi, itu uji akurasi krelikal dengan memeriksa penjumlahan ke bawah dan menelusuri posting ke buku besar dan berkas induk utang, usaha, dan persediaan. Next. Lalu setelah tadi untuk penerimaan kas, sekarang ada ikhtisar tujuan audit, pengendalian internal, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Yang pertama, ada tadi eksisten, pengendalian internal kuncinya ada 3, pemisahan tugas yang memadai antara hutang usaha dan pemegang cek yang sudah ditandatangani, lalu pemeriksaan dokumentasi pendukung sebelum menandatangani cek oleh orang yang berwenang, lalu persetujuan pembayaran pada dokumen pendukung saat cek ditandatangani. Pengujian atas pengendaliannya ada 3 juga. 1, dibicarakan dengan pegawai dan diamati aktivitasnya. Yang kedua, dibicarakan dengan pegawai dan diamati. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan indikasi persetujuan. Lalu untuk pengujian substantif atas transaksi, untuk yang ada 3. Yang pertama, telah jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan berkas induk hutang usaha untuk jumlah yang besar dan tidak biasa. Untuk yang kedua, telusuri cek yang dibatalkan ke ayat jurnal peloreh terkait dan periksa untuk nama penerima dan jumlah. Yang ketiga, periksa cek yang dibatalkan untuk tanda tangan dan untuk tanda tangan yang berwenang, pemberian cap yang memadai, dan pembatalan oleh bank. Next. Lalu ada completeness. Pengendalian internal kuncinya ada 2. Yang pertama, cek pre-numbered dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, rekonsiliasi bank disiapkan bulanan oleh orang yang independen dari pencatatan pengeluaran kas atau pemegang aktiva. Untuk pengujian atas pengendalian, yang pertama, penghitungan urutan cek. Lalu yang kedua, pemeriksaan rekonsiliasi bank dan mengamati penyiapannya. Lalu untuk pengujian substantif atas transaksi itu ada rekonsiliasi pengeluaran kas yang dicatat dengan pengeluaran kas dalam rekening koran atau pembuktian penerimaan kas. Lalu ada tujuan audit akurasi. Pengendalian internal kuncinya ada 2. Yang pertama, verifikasi internal atas penghitungan dan penjumlahan. Yang kedua, penyiapan per bulan rekonsiliasi bank oleh orang yang independen. Pengujian atas pengendaliannya ada 2 juga. Yang pertama, pemeriksaan indikasi verifikasi internal. Yang kedua, pemeriksaan rekonsiliasi bank dengan mengamati penyiapannya. Lalu pengujian substantif atas transaksi itu ada 3. Yang pertama, membandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal perolehan terkait dan ayat jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, penghitungan ulang potongan tunai. Dan yang terakhir, penyiapan pembukuan pengeluaran kas. Next. Lalu ada klasifikasi. Pengendalian internal kunci untuk klasifikasi itu ada 2. Yang pertama, bagan akun yang memadai dan verifikasi internal atas klasifikasi. Pengujian atas pengendalian ada 2. Yang pertama, pemeriksaan pedoman prosedur dan bagan akun. Yang kedua, pemeriksaan indikasi verifikasi internal. Lalu pengujian substantif atas transaksi itu membandingkan klasifikasi dengan bagan akun dengan mengacu pada faktur pembelian dan jurnal perolehan. Lalu ada timing. Di situ pengendalian internal kuncinya adalah prosedur yang mengharuskan pencatatan transaksi sesegera mungkin setelah cek ditandatangani. Lalu yang kedua, verifikasi internal. Lalu ada pengujian atas pengendalian. Itu ada 2. Yang pertama, pemeriksaan pedoman prosedur dan mengamati apakah ada cek yang tidak dicatat. Lalu pemeriksaan indikasi verifikasi internal. Lalu pengujian substantif atas transaksi itu ada 2. Membandingkan tanggal pada cek yang ditagih dengan jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, membandingkan tanggal pada cek yang dibatalkan dengan tanggal pembatalan oleh bank. Next. Lalu ada posting and summarization. Itu pengendalian internal kuncinya ada 2. Memverifikasi internal atas isi berkas induk hutang usaha. Lalu memperbandingkan berkas induk hutang usaha atau total neraca saldo dengan saldo di buku besar. Lalu pengujian atas pengendaliannya ada 2.
Yang pertama, pemeriksaan identifikasi verifikasi internal. Yang kedua adalah pemeriksaan inisial dalam akun buku besar yang mengindikasikan perbandingan. Lalu pengujian substantif atas transaksi, ada uji akurasi klerikal dengan memeriksa penjumlahan ke bawah jurnal dan menelusuri postingannya ke buku besar dengan berkas induk hutang usaha. Next. Selanjutnya ada hutang usaha. Hakikat hutang usaha. Hutang usaha adalah kewajiban yang belum dibayarkan untuk barang dan jasa yang diterima dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Hutang usaha sangat material sehingga mengandung resiko bawaan. Oleh karena itu, pengujian terinci atas saldo hutang usaha seringkali perlu diperluas. Pengendalian internal untuk hutang usaha itu ada dua. Yang pertama, jika SPI klien telah efektif atas pencatatan dan pembayaran untuk perolehan, maka verifikasi atas utang usaha hanya membutuhkan sedikit upaya audit. Yang kedua, jika SPI klien kurang efektif, maka diperlukan pengujian terinci atas saldo utang usaha yang ekstensif untuk menentukan apakah utang usaha disajikan secara memadai pada tanggal neraca. Next. Di sini ada metodologi perancangan pengujian terinci atas saldo utang usaha. Setidaknya ada 6 tahap yang dibagi 3. Yang pertama, tahap 1 mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban hutang usaha. Dari situ kita menentukan masalah salah saji yang dapat ditolerir untuk menilai risiko bawaan untuk akun hutang usaha. Nah, dari situ kita menentukan taksiran risiko pengendalian internal untuk hutang usaha. Nah, itu 3 itu terdapat pada tahap 1. Lalu masuk ke tahap 2, yaitu dari tahap 1 kita membuat rancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus perolehan dan pembayaran. Dari tahap 1 dan 2, kita masuk ke tahap 3, yaitu melakukan perancangan yang dilaksanakan prosedur analitik untuk siklus perolehan dan pembayaran. Lalu dari situ kita melakukan rancangan pengujian terperinci atas saldo akun untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Nah, hal-hal yang dibahas itu ada prosedur audit, besar sampel, unsur dipilih, dan waktu. Next. Lalu ada prosedur analitik untuk siklus perolehan dan pembayaran. Untuk prosedur analitik, kita membandingkan saldo atau beban terkait perolehan dengan tahun lalu. Kemungkinan salah saji akun hutang usaha dan beban. Lalu telah daftar hutang usaha atas kewajiban yang tidak biasa, yang pemasoknya fiktif dan tidak berbunga. Kemungkinan salah sajinya, klasifikasi salah saji untuk hutang non usaha. Lalu ada prosedur analitik yang ketiga, membandingkan masing-masing hutang usaha dengan tahun lalu. Kemungkinan salah sajinya akun yang dibukukan atau akun fiktif atau salah saji. Yang keempat, kalkulasi resiko seperti pembelian dibandingkan dengan utang usaha dan utang usaha dibandingkan dengan hutang rancar. Kemungkinan salah sajinya akun yang tidak dibukukan atau akun fiktif atau salah saji. Next. Di sini ada tujuan audit untuk pengujian terinci atas saldo untuk utang usaha. Tujuan spesifik audit itu yang pertama ada detail tie-in atau hutang usaha dalam daftar hutang usaha cocok dengan berkas induk terkait dan totalnya dijumlahkan dengan benar dan cocok dengan buku besar. Prosedur pengujian terinci atas saldonya itu ada 3. Yang pertama, pemeriksaan penjumlahan ke bawah daftar hutang usaha, lalu penelusuran totalnya ke buku besar, lalu penelusuran total faktur pembelian individual ke berkas induk untuk nama dan jumlah. Komentar atas tujuan spesifik audit ini adalah kecualian pengendalian lemah, penelusuran ke berkas induk seharusnya dibatasi. Lalu yang kedua ada eksisten, yaitu hutang usaha dalam daftar hutang usaha benar-benar ada. Ada 2 prosedur. Yang pertama, telusuri dari daftar hutang usaha
ke faktur pembelian dan laporan penjualan. Yang kedua, konfirmasi hutang usaha dan penekanan pada jumlah yang besar dan tidak biasa. Komentarnya, kurang mendapat perhatian karena perhatian utama adalah dengan kurang saji. Yang ketiga ada completeness atau hutang usaha yang ada terdapat dalam daftar hutang usaha. Prosedurnya, melaksanakan pengujian kewajiban yang lewat waktu, dan komentar atas itu merupakan pengujian audit yang penting untuk hutang usaha. Lalu ada akurasi, yaitu hutang usaha yang terdapat dalam daftar hutang usaha dihitung dengan benar. Prosedur pengujiannya ada pelaksanaan prosedur yang sama dengan yang digunakan untuk menguji kewajiban lewat waktu. Dan komentarnya, penekanan dalam prosedur itu untuk penilaian ini adalah dalam kurang saji adalah penghilangannya. Next. Lalu ada klasifikasi, yaitu hutang usaha dalam daftar hutang usaha telah diklasifikasikan dengan memadai. Komentarnya, prosedur pengujiannya, telaah daftar dan berkas induk untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa, wesel tagih atau kewajiban dikenakan bunga lainnya, hutang jangka panjang, dan saldo debit. Komentarnya, pengetahuan bidang usaha klien menjadi penting untuk pengujian ini. Lalu ada cut off, yaitu transaksi dalam siklus perolehan dan pembayaran dicatat dalam periode yang sesuai. Prosedur pengujiannya ada 3. 1. Pelaksanaan pengujian kewajiban lewat waktu. Yang kedua, pelaksanaan pengujian terinci sebagai bagian dari pengendalian fisik atas persediaan. Yang ketiga, pengujian untuk persediaan dalam perjalanan. Komentarnya merupakan pengujian audit yang penting dan disebut pengujian pisah batas. Yang selanjutnya ada obligation, yaitu perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah yang terhutang. Prosedur pengujiannya ada pemeriksaan rekening pemasok dan akan dikonfirmasikan dengan hutang usaha. Komentarnya, bukan menjadi perhatian dalam audit hutang usaha. Lalu yang terakhir, ada presentation and disclosure, yaitu akun dalam siklus perolehan dan pembayaran diungkapkan dengan semestinya. Prosedurnya, kita menelah laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa kewajiban karena hubungan istimewa, jangka panjang, dan kewajiban dikenakan bunga telah dipisahkan. Komentarnya biasanya tidak menjadi masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Badar. Lalu selanjutnya ada pengujian kewajiban sudah lewat waktu. Prosedur audit untuk kewajiban yang sudah lewat waktu itu ada 5. Yang pertama, memeriksa dokumentasi yang mendasari setiap pengeluaran kas setelah tanggal neraca. Yang kedua, memeriksa dokumen yang mendasari setiap tagihan yang belum dibayarkan beberapa minggu setelah akhir tahun. Yang ketiga, menelusuri laporan penerimaan barang yang dibuat sebelum akhir tahun ke faktur pemasoknya. Yang keempat, menelusuri rekening tagihan pemasok yang menunjukkan saldo terhutang ke neraca saldo hutang usaha. Yang terakhir ada mengirim konfirmasi ke pemasok yang melakukan bisnis dengan klien. Lalu di sini ada pengujian pisah batas atau cut-off test. Pengujian pisah batas ini bertujuan untuk menentukan apakah transaksi yang dicatat beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal telah dimasukkan ke dalam periode yang sesuai. Lalu ada keandalan bahan bukti. Jenis bahan bukti yang biasa untuk memverifikasi hutang adalah faktur pemasok, laporan pemasok, dan konfirmasi. Lalu di sini ada ukuran sampel. Ukuran sampel ini adalah kondisi di mana uji petik variabel secara praktis dapat digunakan untuk menguji hutang usaha. Yang pertama, auditor merasa puas bahwa seluruh nama pemasok telah dimasukkan ke dalam daftar hutang usaha, walaupun kemungkinan ada yang dimasukkan dalam jumlah yang salah. Penekanan dalam pengujian ini adalah keabsahan, penilaian, dan klasifikasi. Lalu yang kedua, auditor merasa puas bahwa semua hutang usaha pada tanggal neraca telah dibayarkan setelah akhir tahun. Lalu di sini ada prosedur umum audit, ada 8 di antaranya. Yang pertama, periksa dokumentasi yang mendasari pengeluaran kas periode akuntansi berikutnya.
Lalu yang kedua, ada periksa dokumentasi yang mendasari tagihan yang belum dibayarkan beberapa minggu setelah akhir tahun. Lalu yang ketiga, telusuri laporan penerimaan yang dibuat sebelum akhir tahun ke faktur pemasoknya. Lalu yang keempat, telusuri pemasok yang memperlihatkan saldo terhutang ke neraca saldo. Yang kelima, ada mengirimkan konfirmasi ke pemasok yang melakukan bisnis dengan klien. Lalu yang keenam, ada pengujian pisah batas atau cut-off. Yang ketujuh, itu menghubungkan pisah batas dengan observasi fisik persediaan. Yang terakhir, persediaan mesin dalam perjalanan. Lalu kita akan lanjut ke bab selanjutnya mengenai audit siklus persediaan dan perdagangan. Pendahuluannya, siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang memiliki hubungan erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan bahan transaksinya dari siklus jalan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Tujuan audit dari siklus persediaan dan pergudangan adalah untuk menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Terdapat fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Siklus persediaan dan pergudangan itu dapat dianggap sebagai terdiri dari dua sistem yang terpisah, tapi tetap berkaitan erat, yang melibatkan arus fisik barang dana lainnya dengan biaya terkait. Nah, di sini tuh ada 6 fungsi yang akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama itu memproses pesanan pembelian. Ini diawali dengan akuisisi bahan baku untuk produksi, diperlukan pengendalian yang memadai, formulir, permintaan pembelian, atau yang telah terotomatisasi dengan komputer pada tingkat tertentu. Yang kedua ada menerima bahan baku. Penerimaan atas bahan baku yang dipesan merupakan bagian siklus akuisisi dan pembayaran, mencakup pemeriksaan jumlah dan kualitas bahan baku yang diterima. Lalu yang ketiga ada menyimpan bahan baku. Saat barang diterima, bahan baku disimpan di bagian penyimpanan. Lalu yang keempat, barang. Ini memproses persediaan sangat bervariasi bagi tiap perusahaan. Transfer sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian yang penting pada perusahaan manufaktur. Lalu yang kelima, ada menyimpan barang jadi. Saat barang jadi selesai, barang disimpan untuk menunggu pengiriman. Lalu yang keenam, mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Lalu yang terakhir, ada file induk persediaan perpetual. File induk persediaan perpetual ini umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan yang ada di tangan. Next. Lalu ada bagian audit persediaan. Audit siklus persediaan ini dapat dibagi menjadi 5 aktivitas. Yang pertama, mengakuisisi ini yang proses pemesanan pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor harus memahami pengendalian internal terkait 3 fungsi tersebut. Lalu yang kedua ada mentransfer secara internal aset dan biaya. Hal ini terkait dengan memproses barang dan menyimpan barang jadi. Klien memperhitungkannya dalam catatan akuntansi biaya yang independen dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Lalu yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan secara biaya. Auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan dan pengiriman sebagai bagian dari siklus audit. Lalu yang keempat ada mengamati persediaan secara fisik.
Pemeriksaan fisik ini merupakan salah satu bukti audit yang paling penting. Auditor harus mengamati klien dan melakukan perhitungan fisik untuk menentukan persediaan yang tercatat itu benar adanya pada tanggal neraca dan telah dihitung secara benar. Lalu yang kelima ada menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Pengujian biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji untuk menentukan klien telah mengikuti secara benar metode persediaan dan sesuai dengan PABU. Pengujian kompilasi perlu dilakukan oleh auditor untuk memverifikasi perhitungan yang telah diistisharkan secara benar dan telah di-footing secara benar pada saldo persediaan buku besar umum yang sama. Lalu di sini ada audit akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada pengendalian fisik, itu mencakup bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan dan pencurian. Lalu yang kedua ada pengendalian terhadap biaya terkait. Ini mencakup menyediakan catatan untuk mempertanggungjawabkan apabila ditemukan selisih antara perhitungan fisik dan jumlah yang disajikan. Lalu yang kedua ada pengujian akuntansi biaya. Ini tuh terdapat 4 aspek yang sangat diperhatikan oleh auditor. Yang pertama ada pengendalian fisik terhadap persediaan. Auditor harus melakukan pengendalian fisik dengan memeriksa area penyimpanan, terus meminta kustodium persediaan menjelaskan tugasnya. Lalu yang kedua, dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Auditor itu tertuju untuk memverifikasi transfer persediaan dengan harus memahami pengendalian internal klien. Lalu yang ketiga ada file induk persediaan perpetual. Reliabilitas file induk persediaan perpetual mempengaruhi penetapan waktu dan lingkup pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor. Lalu yang terakhir ada catatan biaya per unit. Keakuratan catatan sangatlah penting untuk menyatakan secara wajar persediaan. Auditor itu harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya, melakukan verifikasi internal. Auditor harus merancang pengujian yang sesuai untuk mengurangi pengujian yang substantif. Next. Sini ada prosedur analitis untuk siklus persediaan dan pergudangan. Ada kolom prosedur analisis dan kolom salah saji yang mungkin terjadi. Yang pertama ada membandingkan presentasi laba kotor tahun-tahun sebelumnya. Itu salah saji yang mungkin terjadi adalah lebih saji atau kurang atas persediaan dan harga pokok penjualan. Lalu yang kedua, membandingkan perputaran persediaan. Harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan dengan perputaran tahun-tahun yang sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi adalah persediaan utang yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Lalu ada lebih saji atau kurang saji atas persediaan. Lalu prosedur analitis yang ketiga membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lebih saji atau kurang saji atas biaya per unit ini mempengaruhi persediaan dan HPP. Lalu yang keempat ada membandingkan perluasan nilai persediaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji dalam komputasi biaya per unit atau peluasannya yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Lalu prosedur analitis yang terakhir, membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Biaya variabel ini harus disesuaikan dengan perubahan volume. Salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji atas biaya per unit persediaan, terutama biaya tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Lalu di sini selanjutnya ada observasi fisik persediaan. Nah, saat ini auditor harus menerima efektivitas metode perhitungan klien. Untuk memenuhi persyaratan itu, auditor harus hadir saat klien melakukan perhitungan fisik. Nah, ini tuh terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam observasi fisik. Yang pertama, pengendalian terhadap perhitungan fisik. Auditor harus memahami pengendalian atas perhitungan fisik klien sebelum perhitungan persediaan itu dimulai.
Lalu yang kedua, ada keputusan audit. Ini meliputi prosedur audit, prosedur penetapan waktu, menetapkan ukuran sampel, dan memilih item yang akan diuji. Lalu yang ketiga, ada pengujian observasi fisik. Ini bagian terpenting adalah menentukan apakah perhitungan fisik telah dilakukan sesuai dengan instruksi klien, sehingga auditor harus hadir ke perhitungan fisik yang dilakukan. Next. Ada audit penetapan harga dan kompilasi. Pengujian harga persediaan mencakup semua pengujian atas harga per unit klien untuk menentukan semua sudah benar. Sedangkan pengujian kompilasi persediaan mencakup menguji ikhtisar penghitungan persediaan klien, menghitung kembali harga dikalikan dengan kuantitas, memputing ikhtisar persediaan, dan menelusuri total ke buku besar umum. Ini terdapat hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pengendalian penetapan harga kompilasi. Lalu yang kedua ada prosedur penetapan harga kompilasi. Dan yang ketiga ada penilaian. Next. Lalu selanjutnya ada integrasi pengujian. Terdapat rangkaian pengujian yang terintegrasi atas siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama itu pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Ini terkait auditor memperoleh bukti keakuratan bahan baku dan semua biaya manufaktur, kecuali tenaga kerja, biaya akuisisi yang secara langsung mengalir ke harga pokok penjualan. Lalu yang kedua ada pengujian siklus, pengajian, dan personalia. Auditor itu harus memperoleh bukti terkait biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Lalu yang ketiga ada pengujian siklus penjualan dan penagihan. Auditor dapat melakukan pengujian audit terkait penyimpanan barang jadi serta pengiriman dan pencatatan pada jurnal. Lalu yang keempat, pengujian akuntansi biaya. Sebagai sarana untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan, ini antara lain pengendalian fisik, terus transfer biaya persediaan hingga ke barang jadi, file induk persediaan perpetual, dan catatan biaya per unit. Lalu yang terakhir, yang kelima ada persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Ini dalamnya menguji persediaan fisik. Auditor itu dapat mengamati dan menguji perhitungan fisik pada waktu selain akhir tahun dan mengandalkan file perpetual untuk menyimpan catatan kuantitas yang memadai. Dalam menguji biaya per unit, penetapan harga, auditor dapat menggunakan catatan biaya standar untuk melakukan perbandingan dengan biaya per unit. Jika biaya standar digunakan untuk menyajikan biaya historis, maka biaya itu harus diuji reliabilitasnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih kepada Pak Marisi dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Gimana ini?